Ya, Bu. Oke, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati, Dr. Reno Wikandaru, selaku pembicara pada ngobrol riset pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula Dr. Tri Sunarsi, selaku Kepala LPPN Unjaya. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak dan Ibu dosen Unjaya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti ngobrol riset pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Sebelumnya, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kebetulan kita langsung mulai, Pak Reno. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir Dr. Reno Wikandaru yang akan menyampaikan pada tema pada pagi hari ini terkait masalah Vivo Masterclass sebagai analisis data kualitatif dengan mudah dan cepat. Saya persilahkan kepada Dr. Reno Wikandaru untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, Waalaikumsalam. apakah suara kami bisa jelas terdengar Bapak Ibu? Sudah, Jelas, Pak Reno? Pak. Jelas, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim yang kami hormati Ibu Dr. Tri Sunarsi selaku Kepala LPPM di Ujaya Yogyakarta. Yang kami hormati dosen di lingkungan Unjaya, Yogyakarta, barangkali ada adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, serta hadirin yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Muhammad Irwan selaku moderator yang sudah mengantarkan kami dengan sangat baik di forum ini. Bapak, terima kasih sekali dan kami kembali mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami. Ini sudah kesekian kalinya kami sowan kepada Bapak Ibu membersamai di kegiatan ngobrol riset Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dan kalau boleh jujur ini Bu Kepala LPPM, Bapak Ibu dosen, ini salah satu kegiatan favorit kami sebenarnya. Sebenarnya tagline-nya bagus sekali ya, ngobrol riset begitu. Dan senang sekali untuk kesekian kalinya kami bisa mendampingi Bapak Ibu di kegiatan di Unjaya. Semoga Bapak Ibu tidak bosan dan kami izin Bapak Ibu untuk pagi hari ini akan mengajak Bapak Ibu ya untuk mengeksplorasi satu piranti sebagaimana ditugaskan kepada kami, yaitu perangkat Luna Envivo ya. Ini saya kira sudah cukup banyak dikenal di dunia akademisi kita di Indonesia ya secara nasional, karena memang Envivo ini termasuk pemain lama ya dalam hal tool untuk riset, ini termasuk lama. Kalau misalnya riset-riset kuantitatif kita mengenal SPSS ya, kemudian yang kami juga ada Smart PLS, kemudian ada AMOS dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang kualitatif ada namanya Envivo gitu. Jadi Envivo ini salah satu piranti lunak yang disediakan atau yang dibuat untuk memudahkan kita sebagai peneliti riset kualitatif dengan pendekatan kualitatif supaya lebih tertata datanya begitu, supaya lebih rapi sehingga harapannya riset yang dilakukan juga lebih mudah Bapak Ibu. Nah, untuk Envivo pada saat ini sudah ada di posisi Envivo 14 ya Bapak Ibu, sudah ada di seri 14, cukup update kalau kita boleh sebut ya. Envivo ini cukup bagus untuk pengembangannya karena update-nya selalu ada begitu.
Kemudian, nah sebelum kita masuk ke NVivo ya Bapak Ibu ya, kami izin menyampaikan bahwa sebenarnya untuk riset kualitatif ya, ada beberapa tool yang bisa kita gunakan selain NVivo sebenarnya. Jadi NVivo ini hanya salah satu saja tool yang bisa membantu kita mengorganisasi kegiatan penelitian kita yang menggunakan pendekatan kualitatif, Bapak Ibu. Nah, untuk NVivo mungkin bagi sebagian teman-teman kita ya, termasuk salah satu piranti yang memerlukan waktu lebih lama untuk dipelajari. Kami tidak bilang sulit ya, Bapak Ibu ya, karena sebetulnya sulit tidak itu kan relatif tergantung pada semangat kita untuk mempelajari saja. Tetapi memang waktu yang kita perlukan untuk menguasai fitur-fitur NVivo ini mungkin lebih banyak ya dibandingkan kita mempelajari beberapa piranti yang lain, apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan era artificial intelligence seperti sekarang ini gitu. Nah, ngomong-ngomong soal AI ya, mungkin ada pertanyaan yang pernah kami terima gitu, Pak Reno, kalau misalnya era sekarang ini kita sudah ada AI ya yang memudahkan kita untuk riset, apakah tool seperti Post Viewer, kemudian NVivo itu masih perlu atau masih layak untuk kita gunakan gitu ya. Nah, ini satu pertanyaan yang sangat bagus Bapak Ibu ya, karena memang kehadiran AI atau artificial intelligence ini memang merevolusi ya perkembangan di dunia komputer, termasuk efeknya atau dampaknya sampai pada kita yang berkecimpung di bidang akademis atau bidang pendidikan. Nah, tentu jawaban dari pertanyaan tadi tergantung pada tipe-tipe kita ya, tipe masing-masing begitu. Tetapi kalau untuk kami pribadi, NVivo masih relevan, Bapak Ibu, masih bisa kita gunakan, mengingat tidak semua tool berbasis AI itu mampu mengakomodasi kebutuhan kita untuk merapikan data kualitatif. Contoh misalnya ya, rekaman audio, kemudian video ketika kita wawancara misalnya, kemudian kita merekam wawancara, lalu kita bikin transkripsinya, lalu kita mau letakkan di mana, kalau AI mungkin agak bingung gitu ya, tetapi dengan NVivo itu bisa kita bisa menatanya gitu ya. Kita klasifikasikan berdasarkan jenis-jenis data yang kita kumpulkan, mulai dari gambar, kemudian foto, video, teks wawancara, literatur, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menempatkannya di satu piranti dan bisa menatanya dengan rapi begitu. Nah, sedikit itu untuk gambaran ya Bapak Ibu ya sebagai latar belakang saja, dan sesuai dengan arahan dari Ibu Kepala LPPM kami mendapatkan tugas untuk mendampingi Bapak Ibu untuk 2 kali pertemuan ya, karena memang NVivo ini tidak tuntas saya kira untuk Ya. kita bahas dalam waktu sampai 2 jam saja gitu ya. Mungkin 2 jam ke depan kita baru akan registrasi Ibu. Ya, Pak Reno, Ya Ibu, oke. ya izin ini Bu Tri sedang ada kendala untuk masalah Ya, speakernya sehingga ya, mungkin ya. beliau tidak bisa berinteraksi untuk saat ini. Ya, oke, siap. Oke, Tidak apa-apa, Ibu. Terima kasih. Oke. ya. Jadi untuk kegiatan hari ini nih kami akan bagi, nggih, Bapak Ibu, 2 kegiatan ini akan kami split. Untuk pagi hari ini mungkin lebih banyak ke pendahuluan saja. Tadi kami menghubungi Bu Tri untuk memastikan ya apa yang bisa kami lakukan. Apakah Bapak Ibu sudah menginstal NVivo atau belum? Kemudian panduannya seperti apa begitu, dan Bu Tri menyampaikan ke kami, coba dari dasar saja Pak Reno, dari awal sekalian begitu, supaya barangkali ada di antara Bapak Ibu yang belum menginstal atau bahkan belum pernah mengenal sama sekali, itu betul-betul nanti bisa dari dasar begitu. Nah, oleh karena itu kami izin ini Ibu Dwi Kartika dan Pak Muhammad Irwan, Bapak Ibu dosen, untuk pagi ini kami setidaknya akan memandu Bapak Ibu empat empat agenda ya. Semoga bisa kita lakukan dengan waktu yang tersedia, mengingat ini hari Jumat mungkin tidak terlalu longgar ya. Jadi yang pertama nanti kami akan pandu untuk Bapak Ibu instalasi, download dan instalasi.
Kemudian yang kedua untuk registrasinya, ya registrasi Envivo untuk Bapak Ibu yang sudah punya akun Envivo, sudah beli mungkin ya lisensinya, ini bisa di skip ya Bapak Ibu ya untuk pertemuan hari ini. Kami kira ini lebih ke dasarnya dulu. Kemudian yang ketiga nanti kami akan tunjukkan beberapa navigasi yang bisa kita jumpai di perangkat Envivo. Kemudian yang keempat, kita buat semacam simulasi sederhana untuk riset kualitatif begitu. Jadi nanti kita akan masukkan data kualitatif ya. Yang pertama wawancara dulu nanti. Jadi data wawancara akan kita masukkan ke Envivo, lalu tahap berikutnya kita akan melakukan coding dan lain sebagainya. Semoga bisa selesai di pukul 11 ya. Ini kami izin untuk mulai memandu Bapak Ibu, izin untuk share screen Pak Muhammad Irwan. Apakah sudah diperkenankan Bapak? Baik, Pak. Oke, sebentar. Pak. Oke. Sudah bisa, Pak? Bisa Sudah dilihat bisa? kembali? Oke, oke, baik Oke. Bapak. Kami izin untuk share screen Bapak Ibu. Ya, kami izin untuk menggunakan background musik Pak Muhammad Irwan ya. Baik, Pak. Ini Silakan. sudah menjadi kebiasaan kami kalau tidak ada ilustrasi musik itu kesannya kayak serius sekali gitu. Mungkin bisa lebih lebih santai ya. Baik Ibu, Bapak, mohon izin untuk Envivo ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan setelah kita menginstal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu mengunduh terlebih dahulu untuk Envivo-nya, kemudian kita install di laptop kita atau di komputer kita, dan untuk menggunakannya kita perlu akun Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan beberapa layanan lain ya, AI seperti SciSpace yang bisa kita gunakan secara cuma-cuma atau gratisan. Nah, Envivo ini kita perlu membayar Bapak Ibu. Jadi Envivo ini mungkin seperti SPSS ya, mungkin ya. Jadi adalah aplikasi berbayar, tetapi keuntungannya adalah kita punya waktu sekitar 14 hari untuk menguji coba gitu ya, fitur-fiturnya begitu. Ada masa trialnya 14 hari. Nah, biasanya pelatihan Envivo ini kita maksimalkan selama 14 hari ini gitu ya. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu menguasai fiturnya, bisa menilai gitu ya, apakah Envivo ini layak untuk kita gunakan begitu atau tidak gitu ya. Kita perlu lanjut ke beli atau tidak. Nah, itu nanti bisa diputuskan setelah trialnya habis gitu. Nah, untuk biayanya Bapak Ibu, deh, ini mungkin untuk sementara ini dulu ya, untuk gambaran terlebih dahulu. Jadi untuk biaya pembelian Envivo ini bisa dibilang lumayan ya kalau kita bandingkan dengan beberapa layanan lain. Tetapi kalau kita perhitungkan keberlanjutannya, kemudian dengan software ini Bapak Ibu mungkin nanti bisa lebih produktif ya untuk riset, bisa mengajarkan ke mahasiswa dan lain sebagainya. Ini investasi yang sangat bagus gitu ya. Envivo ini insya Allah dibandingkan dengan berbagai macam kemudahan dan juga fiturnya, insya Allah tidak seberapa begitu. Nah, ini untuk informasi tarifnya ya Bapak Ibu ya untuk softwarenya seperti ini. Jadi Envivo ini dimiliki atau dinaungi oleh korporasi namanya adalah Lumifero Bapak Ibu. Jadi Lumifero ini punya beberapa produk ya. Ada Envivo 14 yang nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian ada Envivo 14 Getting Started Bundle. Jadi semacam bundling antara Envivo dengan kursus 5 jam gitu ya tentang penggunaan Envivo. Kemudian ada juga yang Envivo Collaboration, jadi Cloud Collaboration, dan seterusnya. Ini beberapa layanan yang bisa kita
pilih ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya untuk NVivo yang kita gunakan untuk analisis kualitatif itu adalah yang ini Bapak Ibu ya, yang NVivo 14. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu untuk harganya ya. Nah, ini rentang harganya adalah dari $118 sampai dengan $2.038 ya. Ini sudah seharga Samsung Fold 6 ya. Yang baru begini ya. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan sistem operasi ya. Kalau dulu NVivo ini hanya kompatibel untuk Windows. Nah, sekarang komputer Mac sudah disupport oleh NVivo, tetapi tentu ada perbedaan tampilan ya Bapak Ibu. Jadi kemungkinan akan ada perbedaan tampilannya. Semoga nanti Bapak Ibu yang sistem operasinya berbeda dengan kami tetap bisa ya mengikuti langkah-langkah yang kami lakukan Bapak Ibu. Jadi ini kita buat simulasi saja ya. Misalnya sistem operasi kami Mac, kemudian license type-nya atau jenis lisensinya ada banyak ya. Pilihan apakah lisensi akademik, komersial, government, non for profit, profit atau yang lisensi tahunan. Jadi 12 bulan untuk student, untuk mahasiswa gitu ya. Nah, ini biasanya yang paling murah ya Bapak Ibu ya. Kalau yang akademik ini $1.000 ya, cukup besar ya. Kemudian untuk yang mungkin yang paling terjangkau ya Bapak Ibu adalah yang ini ya, yang 12 bulan student ini. Jadi 118 US dollar gitu. Ini kalau kita kurskan ke rupiah ya, 118 USD berapa rupiah? Kurang lebih segini Bapak Ibu ya, 1.900 sekian ribu rupiah. Jadi nggak sampai 2 juta. Tetapi itu untuk 1 tahun. Jadi untuk 12 bulan. Nanti untuk tahun berikutnya Bapak Ibu perlu untuk perpanjangan kembali gitu. Nah, mungkin terkesan agak ribet begitu ya. Tetapi kalau ini kita anggap sebagai kalau teman-teman yang riset kuantitatif itu perlu belanja bahan gitu ya misalnya ya. Setiap kali riset perlu belanja bahan, anggaplah ini mungkin sebagai belanja perangkat gitu. Jadi ini satu lisensi yang kita selalu butuhkan ya setiap tahun sehingga kita mungkin perlu anggarkan ya untuk setahun itu kalau sekian ini kita bagi menjadi 12 bulan ya tentu hasilnya tidak terlalu berat. Kami yakin per bulannya tidak akan terlalu berat begitu. Asal pekerjaan besar itu akan lebih ringan kalau kita breakdown menjadi yang lebih kecil gitu ya. Begitu juga dengan lisensi yang kesannya hampir 2 juta rupiah ini kalau kita breakdown menjadi harga bulanan ini kami yakin lebih banyak biaya token listriknya gitu ya daripada biaya langganan akun Vivo-nya. Seperti ini. Nah, ini untuk informasi harga pirantinya ya, Bapak Ibu ya. Ini seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat juga. Ada tambahan juga untuk ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ditambah dengan NVivo transcription nanti nambah $30 sampai hampir $500 gitu. Kalau kita tambah dengan NVivo Collaboration Cloud, nah ini jadi 499 ya, tambah segini sehingga menjadi lebih besar. Nah, ini kalau kita berniat untuk membeli, kita tambahkan ke chart gitu ya. Add to chart, kita coba view chartnya. Nah, ini $118 Bapak Ibu, sekitar 1.900.000 tadi gitu ya. Nah, untuk check out-nya Bapak Ibu mungkin perlu informasi kartu pembayaran ya. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah memiliki kartu kredit, insya Allah bisa untuk kita gunakan Bapak Ibu. Nih ya, itu kalau Bapak Ibu tidak menggunakan kartu kredit, bisa juga menggunakan kartu debit beberapa bisa digunakan gitu ya, terutama debit yang virtual gitu. Ada Mandiri sudah ada debit virtual, kalau kami tidak keliru BRI juga ada ya. Nah, yang paling berguna malah kartu Genius itu dari Bank BTPN itu yang kami selalu gunakan untuk berlangganan akun-akun online gitu ya. Ya
SciSpace, ya Jenny, ya S-Site, ya Quillbot, segala macam yang kami langgan untuk teman-teman di research.id itu kami langgan dengan metode pembayarannya menggunakan kartu debit Genius, Bapak Ibu. Nah, ini sedikit untuk website tempat bernaungnya NVivo. Nah, kemudian kita tentu tidak akan membeli ini dulu, Bapak Ibu. Bersyukur kita diberi kesempatan untuk mencobanya ya, meskipun hanya 14 hari. Nah, ini nanti perlu kita atur gitu ya, karena agenda kita ini kan lebih dari 14 hari ya, karena eh, tanggal 12, nanti tanggal 18 kita kosong gitu ya, ibaratnya kemudian baru pekan berikutnya ada lagi, artinya itu nanti sudah lebih dari 14 hari. Nah, mungkin kita perlu buat akun NVivo baru gitu ya, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita bisa menggunakan NVivo yang berbeda dengan NVivo yang kita gunakan pada hari ini. Tapi insya Allah ada jalan ya Bapak Ibu ya. Nanti baru kalau Bapak Ibu sudah mantap untuk berlangganan, nah silakan bisa dilanjutkan ke proses check out-nya begitu. Dan kami tidak berafiliasi sama sekali dengan NVivo Bapak Ibu. Jadi untuk biayanya memang segini ya. Nah, ini aja ada bundle juga nih Bapak Ibu. Ini ya, bundle is back hemat 280 US dollar katanya gitu. Untuk mencobanya Bapak Ibu bisa klik ke free trial ini ya. Kita klik free trial. Nah, ini seperti ini. Ini ya, ini. Kemudian yang manakah yang kita akan gunakan ini Bapak Ibu? Jadi yang bisa kita gunakan adalah yang ini ya. Free 14 hari trial yang NVivo ini Bapak Ibu. Kalau untuk yang lain ini ada free trial 30 hari ya untuk Sitavi ya. Ini kemudian NVivo transcription ada 15 menit trial. Saya kira ini untuk kita kalau sudah pakar gitu ya di NVivo, kita pengen coba NVivo transcription, nah ini bisa dicoba. Nah, NVivo transcription ini gunanya untuk apa? Untuk mentranskripsikan data data-data kualitatif yang misalnya bentuknya video ya Bapak Ibu ya atau audio begitu. Nah, itu bisa kita minta bantuan NVivo untuk mentranskripsikan secara otomatis gitu. Nah, untuk NVivo yang akan kita gunakan Bapak Ibu bisa mengakses di sini ya. Di sini ini kita akan klik seperti ini. Lalu kita akan dibawa ke website yang berbeda Bapak Ibu, alamatnya ya iasr-bridge.mylumero.com. Nah, ini tetapi Bapak Ibu akan dibawa ke sini kalau Bapak Ibu sudah punya akun ya, sudah punya akun di Lumivero ini. Nah, oleh karena itu mungkin sebagai langkah pertama Bapak Ibu akan kami pandu untuk kita login dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita membuat akun di Lumivero ini terlebih dahulu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengakses ini di tautan yang kami bagikan ini. Mohon izin Bapak Ibu, kami sampaikan ya di kolom chat. Mohon izin untuk kami bagikan di kolom chat. Nanti Bapak Ibu akan dibawa ke tampilan ini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah, Bapak Ibu silahkan arahkan ke bagian customer login ya. Di sebelah sini, Baik, kita klik customer login. Oke, kita ke NVivo login ini Bapak Ibu. Semoga ini kami sudah log out ya. Oke ya. Coba kami cek dulu. Oh, oke, sebentar. Ini kami sign out dulu ya, Bapak Ibu ya, supaya kami bisa memandu untuk membuat akunnya ya. Oke, nah ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita klik customer login, nanti kita akan dibawa ke tampilan tadi ya, yang kotak-kotak seperti ini. Ini seperti ini. Kemudian kita pilih NVivo login Bapak Ibu. Silahkan di sini diklik.
nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman untuk sign up di sini ya. Lumifero, kemudian Envivo dan Citavi di sini ada logo dari dua produk ini yang kita kenal. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih, jadi ini defaultnya adalah sign in ya Bapak Ibu ya. Settingan bawaannya adalah kita langsung sign in ke Lumifero-nya begitu, tetapi tentu ada di antara kita yang belum memiliki akun ya Envivo. Oleh karena itu kalau kita langsung masukkan email di sini lalu klik next, kemungkinan besar akan akunnya tidak ditemukan gitu ya. Kemungkinan besar seperti itu gitu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu perlu untuk membuat akun Envivo terlebih dahulu gitu ya. Jadi akun Envivo-nya kita buat terlebih dahulu di sini nih Bapak Ibu. Nih ya, ada tulisan sign up di sini untuk Envivo-nya. Ini kami izin untuk buka di New Windows ya. Buka di sini. Ya, ini seperti ini Bapak Ibu untuk akun Envivo-nya ya untuk proses sign up-nya. Ini Bapak Ibu silahkan di bagian sini kita buat akun terlebih dahulu, dan untuk membuat akun ini Bapak Ibu nanti kita akan diminta untuk melampirkan alamat email gitu ya, melampirkan alamat email. Nah, alamat email itu nanti gunanya untuk menerima verification kode gitu ya yang dikirimkan oleh Envivo gitu. Jadi setelah kita masukkan nama, kemudian email, nanti kita akan minta untuk dikirim kode verifikasi. Kita perlu ke alamat emailnya, baru nanti kita akan masukkan password. Nah, kalau Bapak Ibu ingin cepat gitu ya, saran kami Bapak Ibu siapkan dulu di sini untuk email address-nya dan kita buka ya. Misalnya di sini kami akan menggunakan alamat emailnya adalah pakai renowikandaru@gmail.com ya misalnya. Ini kami buka sekaligus Gmail dulu. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini kami ganti dulu ke akun yang lain Bapak Ibu. Ya, kami ganti. Jadi Bapak Ibu juga bisa ya untuk membuka emailnya terlebih dahulu. Jadi kita siapkan agar nanti ketika kita sudah masukkan alamat email, nanti kode verifikasinya sudah langsung bisa kita akses gitu. Nah, jadi setelah kita dibawa ke halaman ini, Bapak Ibu silahkan isikan nama ya, nama depan nih. Saya Reno, kemudian nama belakangnya seperti ini. Reno Wikandaru, lalu alamat emailnya yang tadi sudah kita siapkan ya. renowikandaru@gmail.com misalnya. Nah, setelah kita masukkan 3 informasi ini Bapak Ibu, nama depan, nama belakang, dan email address atau alamat email, kita minta untuk send verification code ya, atau kita minta untuk dikirimi kode verifikasi lewat email. Nah, ini kita klik seperti ini. Oke, selanjutnya kita tunggu Bapak Ibu kodenya sampai ke email kita ya, dan inilah emailnya. Nah, ini bisa kita lihat kodenya ya, kode yang dikirimkan ke kami seperti ini, dan kita letakkan di sini. Nih, lalu kita verify your email. Nah, sudah ada tulisan ya Bapak Ibu, the code has been verified. You can now continue. Jadi istilahnya alamat emailnya sudah benar gitu ya, bukan alamat email abal-abal, bukan email yang di-generate oleh robot begitu, dan itu betul kita dapat kodenya gitu. Nah, setelah email kita berhasil diverifikasi oleh Lumifero ini, kemudian kita akan memasukkan passwordnya Bapak Ibu. Silakan masukkan passwordnya sembarang ya, seperti Bapak Ibu membuat password untuk akun email misalnya.
kita masukkan password lagi, kita confirm untuk passwordnya. Lalu jangan lupa untuk klik I accept the term of use and privacy policy pada bagian bawah. Gitu. Ini. Nah, alternatifnya kalau Bapak Ibu ingin ya menyambungkan akun Google-nya dengan NVivo atau akun Facebook-nya dengan NVivo, bisa juga Bapak Ibu untuk membuat akun langsung pakai kita klik Google ya, atau kita klik Facebook, atau kita klik Microsoft Office, begitu nanti akan tertaut akun NVivo-nya dengan ketiga akun ini ya, apakah Google-nya, apakah Facebook-nya, atau Microsoft Office-nya, begitu nanti akan tersambung gitu. Sampai di sini mungkin ada kendala Bapak Ibu sebelum kami lanjutkan? Belum, Pak. Belum? Alhamdulillah lancar ya Ibu. Oke, kita lanjut ke create account Bapak Ibu. Nah, kita create account. Oke, ini ada general error Bapak Ibu, nggih, tidak apa-apa. Ini biasanya karena sebelumnya kami sudah login ya ke website ini, kemudian mungkin masih ada cookies yang tersimpan begitu, sehingga biasanya kami perlu untuk login menggunakan browser yang lain Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tidak mengalami kondisi seperti ini, nggih. Kami izin untuk membuka di browser yang lain Bapak Ibu. Kami akan menggunakan Safari ya. Coba kami akan menggunakan Safari. Oke, seperti ini. Coba kami cek customer loginnya dulu. Ya, Vivo login. Kita coba cek dulu. Oke, ini posisinya kami sudah login, jadi kami akan sign out dulu. Kemudian saya coba masuk menggunakan email yang tadi sudah kami buat ya Bapak Ibu ya. Coba kita masuk. Seperti ini, kita klik next. Kita masukkan passwordnya. Bismillah, semoga tidak ada kendala. Oke, kita save. Ya, ini biasanya kalau seperti ini Bapak Ibu, ada general error seperti ini biasanya karena browser sebelumnya sudah digunakan untuk login akun NVivo yang lain gitu. Jadi pakai email yang lain sudah terdeteksi akun sebelumnya gitu ya, sehingga ketika kita gunakan untuk masuk lagi error seperti ini. Semoga Bapak Ibu tidak mengalami. Nanti kalau ada kendala coba Bapak Ibu buka di browser yang lain ya. Semoga bisa. Ini kami coba menggunakan mode private. Sekali lagi coba kami buka menggunakan mode private. Kami lihat NVivo. Oke, kita sign in. Kali yang ini ya Bapak Ibu ya, kami coba pakai mode private ya, private browsing ya. Coba kami masukkan email.com. Bismillah, semoga tidak ada kendala. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya, berhasil ya. Alhamdulillah berhasil. Ini mungkin juga menjadi salah satu solusi gitu ya. Kalau Bapak Ibu tadi login ke akun NVivo, kemudian menemukan pas registrasi kok ketemu general error seperti ini. Ini asumsi kami gitu ya, dari pengalaman kami terjadi karena Bapak Ibu pernah login akun Vivo yang lain atau menggunakan browser yang ini gitu. Sehingga perlu untuk kita bersihkan dulu riwayat webnya. Nah, kalau Bapak Ibu masih
belum punya pengalaman ya untuk membersihkan riwayat pencarian websitenya, Bapak Ibu bisa memilih untuk login atau browsing dengan menggunakan mode private atau mode rahasia gitu ya. Itu alhamdulillah ini tadi bisa berhasil ketika kami login dengan Safari mode private, ini bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, semoga sampai di sini Bapak Ibu tidak ada kendala ya. Kami izin untuk melanjutkan. Jadi setelah kita berhasil membuat akun, Bapak Ibu akan diminta untuk membuat atau melengkapi profilnya ya. Apakah kita ada di industri akademik atau non-akademik. Kita tulis akademik saja, kita pilih misalnya. Kemudian customer type-nya apakah individual atau company, kita pilih individual. Lalu country-nya kita pilih Indonesia. Ini seperti ini, lalu state ini karena kita di Indonesia tidak ada negara bagian ya, jadi tidak bisa kita pilih. Kita klik saja di sini by confirm the purchase you agree to Lumifero's terms and condition and privacy policy. Nah, jadi ini kita klik. Kemudian yang ini opsional Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti berharap mendapatkan email promosi ya, penawaran barangkali pas ada diskonnya Envivo, Bapak Ibu tidak ingin ketinggalan, silahkan dicentang di bagian ini. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak ingin terganggu ya dengan email promosi dan lain sebagainya, ini bisa di uncheck seperti ini gitu. Ini kami aktifkan saja ya supaya dapat informasi ketika misalnya promo dan lain sebagainya. Nah, ini kita klik complete sign up Bapak Ibu. Nah, kita klik complete sign up untuk Envivo-nya. Oke, sudah berhasil ya. Aduh, something went wrong. Semoga tidak terkendala ya. Kita login lagi. Coba kita masuk ke sini. Bismillah, semoga tidak ada kendala. Nah, alhamdulillah sudah berhasil masuk. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dibawa ya ke sini, ke tampilan berwarna hitam seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun di Lumifero dan juga berhasil untuk login ke akun Bapak Ibu. Nah, tandanya nanti websitenya berwarna hitam ya, kemudian Envivo ini ada di sini, lalu informasi akun kita ada di kanan atas ya, untuk mengedit profil dan lain sebagainya bisa kita klik di bagian pojok sini ya Bapak Ibu ya, ini bisa kita akses seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk mengakses Envivo-nya Bapak Ibu bisa klik yang di sini ya Bapak Ibu ya, bisa kita klik di sini, kita launch ya misalnya, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi ini Bapak Ibu. Nah, ini ya, you have 15 days left on your Envivo free trial. Nah, ini satu hal yang saya kira menggembirakan ya kalau kita boleh sebutkan begitu, karena free trial 15 hari itu Bapak Ibu melekat ke akun kita. Jadi melekat ke emailnya gitu ya. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu registrasi dengan hari ini registrasi pakai email yang satu ya, kemudian 14 hari sudah selesai Bapak Ibu registrasi dengan email yang lain gitu ya, Bapak Ibu nanti bisa dapat 15 hari free trial lagi. Nah, tetapi memang riwayat analisis datanya yang sebelumnya atau yang di akun sebelumnya itu tidak akan ikut berbeda gitu ya, karena akan balik lagi ke nol lagi begitu. Tetapi ini lumayan ya, barangkali Bapak Ibu ingin memaksimalkan ya fasilitas gratisnya itu bisa dengan registrasi terus gitu ya. Jadi 14 hari selesai registrasi, maksud kami masa trialnya habis gitu ya. Kemudian nanti registrasi dengan akun yang berbeda, kita bisa dapat trial lagi 15 hari gitu. Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa mengunduh ya Envivo sesuai dengan sistem operasi di laptop atau di komputer Bapak Ibu masing-masing gitu. Jadi karena kami
di sini menggunakan Mac, Bapak Ibu ya, menggunakan Macintosh, maka di sini secara default tulisannya adalah download NVivo for Mac, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengakses NVivo menggunakan Windows, maka insya Allah di sini juga akan secara otomatis terdeteksi download NVivo for Windows. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan Windows, kok di sini kok tetap tulisannya Mac, Pak Reno misalnya, kita bisa klik di bagian other version ya. Kita klik di sini, other versionnya, ya nanti akan ketemu ya, ada NVivo for Mac dan NVivo for Windows gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang older versionnya juga, NVivo 13 atau NVivo 12 ya, seperti ini. NVivo 11 ini tersedia versi-versi yang sebelumnya. Monggo Bapak Ibu bisa sesuaikan ya untuk downloadnya. Tetapi kami di sini menggunakan NVivo yang 14 Bapak Ibu, atau the latest version ya, versi terakhir atau yang paling baru dari NVivo-nya gitu. Nah, setelah Bapak Ibu dibawa ke halaman ini, silakan Bapak Ibu klik yang Windows ya, lalu ditunggu saja untuk proses downloadnya. Kalau di laptop Mac kemarin itu ukuran filenya cukup besar Bapak Ibu ya. Cukup besar. Nah, ini kelihatan juga untuk Windows ini ukurannya 613,4 megabyte ya. Cukup besar juga ya untuk ukuran filenya. 613,4 megabyte ini kami sarankan Bapak Ibu mendownload menggunakan WiFi kantor ya. Khawatirnya nanti kalau menggunakan WiFi dari handphone atau menggunakan personal hotspot nanti menyedot kuota yang cukup besar gitu ya. Nah, ini karena alhamdulillah koneksi kami cukup bagus ya, 7,2 Mbps ini cukup besar. Jadi hanya 30 detik lagi gitu ya. Jadi ini cepat. Jadi untuk Windows sekitar 613 megabyte. Kemudian untuk yang Macintosh Bapak Ibu, ini NVivo 14 ini ukurannya 724 megabyte. Jadi lebih besar sekitar 100-an megabyte ya untuk ukuran Windows dan di Mac-nya. Nah, barangkali nanti untuk tampilan NVivo-nya akan berbeda ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang pengguna Windows, kemudian kami yang menggunakan Mac ini tentu akan berbeda nanti untuk tampilannya. Semoga Bapak Ibu tidak bingung. Nah, untuk tahap berikutnya, kalau Bapak Ibu sudah berhasil untuk mengunduh NVivo-nya, silahkan bisa diinstal terlebih dahulu ke PC atau ke laptop Bapak Ibu masing-masing ya. Kami mungkin akan berikan waktu untuk Bapak Ibu menginstal. Mungkin begitu nggih Pak Muhammad Irwan nggih. Kita berikan waktu untuk teman-teman untuk proses instalasi sebentar, mungkin sekitar 5 menit ya, atau kurang barangkali gitu ya, supaya berikutnya kita bisa lanjut bersama-sama. Baik, siap. Terima kasih, Pak Reno. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi NVivo ini enak nggih, tinggal menunggu saja gitu untuk teman-teman yang lain yang belum berhasil untuk menginstal. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu nggih. Monggo silahkan bisa dilanjutkan untuk proses downloadnya sebentar, kemudian Bapak Ibu bisa langsung install NVivo-nya begitu. Untuk proses instalasi NVivo-nya seperti install aplikasi pada umumnya ya Bapak Ibu. Jadi file exe yang Bapak Ibu sudah dapatkan, nanti tinggal diklik 2 kali, Bapak Ibu akan masuk ke proses instalasi begitu, tinggal di next dan seterusnya. Insya Allah sama prosesnya untuk Bapak Ibu proses instalasinya. Nah, mungkin sembari menunggu Bapak Ibu yang menggunakan Mac bisa menyampaikan ke kami, Bapak Ibu barangkali ada yang menggunakan Mac bisa mengirimkan chat personal ke kami atau bisa raise hand begitu ya, karena untuk Mac
itu nanti perlu ada semacam persetujuan ya di bagian permission agar aplikasi NVivo-nya bisa dijalankan begitu. Semoga tidak ada kendala nggih, Bapak Ibu nggih. Oke. Bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil menginstal NVivo, mohon untuk bisa raise hand Bapak Ibu supaya kami bisa mengetahui ada berapa banyak peserta yang sudah tersedia aplikasi NVivo di laptopnya atau di komputernya. Pak Erwan sudah install atau belum ini Bapak izin? Sudah, Pak. Sedang Oh, Pak proses Erwan. menunggu proses. Oh, oke, Ya, siap-siap. J, terima kasih Bapak. Bu Ina sudah berhasil, alhamdulillah, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengunduh aplikasi NVivo ya, dan kemudian kita menginstal ke laptop kita, selama kita belum login ya ke akun kita, itu masa trial kita belum akan berjalan Bapak Ibu gitu. Jadi kita nanti baru masa trial itu akan berjalan kalau kita sudah login ya ke NVivo-nya. Dan kalau tadi tulisannya kita dapat 15 hari untuk masa trialnya, nanti Bapak Ibu ketika login itu tiba-tiba akan berkurang 1 hari. Jadi menjadi 14 hari masa trial begitu. Tapi saya kira 14 hari cukup untuk kita gunakan sebagai praktek gitu ya. Barangkali nanti Bapak Ibu ingin membeli aplikasi NVivo-nya sudah punya bekal untuk latihannya terlebih dahulu begitu. Oke. Untuk Pak Erwan, apabila nanti tidak keberatan Bapak, Pak Erwan menggunakan Windows atau Mac izin Bapak? Windows, Pak. Oh ya, kalau begitu nanti ketika kami memandu Bapak Ibu, mohon untuk dibantu apa namanya screen capture ya, Bapak ya barangkali nanti supaya kelihatan bedanya begitu ya, karena kami khawatir tampilannya berbeda ketika kami membuka aplikasinya. Meskipun secara fungsi saya kira sama ya untuk Windows dan Mac ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu ya Bapak Ibu yang masih proses untuk instalasi, kami izin untuk masuk ke tahap berikutnya Bapak Ibu. Jadi tahap berikutnya setelah Bapak Ibu berhasil download ya, lalu menginstal untuk NVivo-nya, lalu Bapak Ibu jalankan NVivo-nya begitu ya. Nanti Bapak Ibu akan menjumpai icon gitu ya untuk meluncurkan atau menjalankan NVivo. Kalau Bapak Ibu menggunakan Windows gitu ya, itu biasanya nanti akan ada
shortcut di bagian desktop Bapak Ibu, atau kalau tidak ada shortcut di bagian desktop, Bapak Ibu bisa mencari di tombol start-nya gitu ya, di start Windows, kemudian Bapak Ibu cari, nanti dicari di situ NVivo, insya Allah akan ada. Nah, sementara kalau Bapak Ibu menggunakan Mac gitu ya, nanti bisa Bapak Ibu cari NVivo-nya di bagian app drawer ya. Jadi di sini Bapak Ibu akan menemukan aplikasi NVivo 14. Nah, kita luncurkan ini Bapak Ibu untuk NVivo-nya, dan nanti ketika Bapak Ibu meluncurkan NVivo, akan Bapak Ibu jumpai beberapa jendela yang menjadi salah satu apa ya istilahnya bagian dari proses pengaktifan trial 14 harinya gitu. Jadi nanti pertama ketika Bapak Ibu jalankan NVivo itu kemudian akan dibawa ke jendela untuk activate NVivo. Nah, jendelanya seperti ini Bapak Ibu nanti ya. Ada tulisan log into my NVivo. Jadi ini adalah langkah pertama ketika Bapak Ibu menjalankan NVivo pertama kalinya ya. Seperti ini. Jadi seperti ini untuk jendelanya activate NVivo. Kita karena login menggunakan akun pribadi, maka kita perlu klik di bagian ini nanti ya. Tapi kalau misalnya kita berlangganan yang NVivo Enterprise gitu ya, nah ini bisa di sini ada semacam kunci gitu ya, Enterprise Key itu activate itu NVivo untuk perusahaan, ini ada di sebelah sini nih Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Nah, silahkan kalau Bapak Ibu sudah menjumpai tampilan seperti ini, silahkan klik bagian login ini ya. Login into my NVivo ini silahkan diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan alamat email dan juga passwordnya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, kita diminta untuk memasukkan alamat email di NVivo ya, dengan alamat yang kita gunakan ketika registrasi tadi. Dalam hal ini saya misalnya menggunakan renowikandaru@gmail.com tadi ya. Kita masukkan email address di sini, kemudian Bapak Ibu masukkan passwordnya nanti di sini, lalu ya, bisa ketik next ya, bisa klik next maksud kami. Nanti Bapak Ibu akan diminta akan dibawa ke jendela berikutnya. Nah, untuk jendela berikutnya, kalau Bapak Ibu tidak keliru ya memasukkan informasi akunnya, maka nanti tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya, seperti ini ya. Jadi sudah terdeteksi namanya ya, Hi Reno, click below to automatically activate NVivo. Nah, jadi sudah teridentifikasi penggunanya namanya Reno, kemudian kita activate with my NVivo. Kalau misalnya ya Bapak Ibu insiden tali gitu ya, tidak sengaja login ke akun NVivo yang berbeda, kemudian tidak ingin mengaktifkan NVivo-nya dulu gitu ya. Bapak Ibu bisa klik logout di sebelah kanan atas. Jadi logout from NVivo, kemudian login menggunakan NVivo yang lama misalnya gitu. Itu bisa di sebelah sini. Oke, semoga langkah ini bisa dilalui Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti setelah kita klik activate, Bapak Ibu lalu akan muncul jendela yang menunjukkan bahwa NVivo-nya sudah aktif gitu ya. Untuk 14 harinya sudah aktif. Nah, ini nanti kurang lebih untuk tampilannya kami akan tunjukkan Bapak Ibu. Kami tunjukkan dulu untuk tampilannya.
Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan muncul, "Hi Reno, start your 14-day trial" ya. Nah, di sini ini akan muncul. Bapak Ibu kalau siap memulai untuk masa trialnya atau masa uji coba NVivo-nya, silahkan klik activate trial di bagian sini. Nah, nanti kalau activate trial ini sudah Bapak Ibu klik, Bapak Ibu akan dibawa ke tampilan semacam tour gitu ya, tour dari NVivo. Nah, NVivo ini tour fiturnya seperti apa itu ya untuk isinya. Nah, itu nanti halaman awalnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Itu ya. Jadi kita diberikan warm welcome gitu ya, ucapan selamat datang, salam hangat begitu. "Welcome to NVivo, the number one software for qualitative data analysis. It's easy to get started. Take the tour to discover the power of NVivo." Jadi NVivo ini ya, kalau menurut penjelasan dari halaman pembukaan ini ya, ada 4 fitur utamanya Bapak Ibu. Jadi import data, organize data, explore data, lalu centralize gitu ya. Jadi ada 4 fitur utama yang masing-masing nanti Bapak Ibu bisa telusuri gitu ya penggunaannya sambil kita praktek. Nah, untuk hari ini mungkin kita baru akan import dan sedikit organize ya Bapak Ibu ya. Untuk explore dan centralize ini kami agendakan untuk pertemuan yang berikutnya, mengingat ini tinggal sekitar 45 menit ya waktu untuk kita yang tersisa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan impor nanti data, kemudian kita organize sedikit dengan coding dan lain sebagainya. Kemudian sisanya insya Allah akan kita selenggarakan di pertemuan berikutnya. Nah, ini kurang lebih untuk proses registrasi, kemudian mungkin dari download ya, kemudian instalasi, registrasi, sampai ke aktivasi masa trialnya ya, kurang lebih stepnya seperti itu. Semoga Bapak Ibu tidak ada kendala, dan kalau Bapak Ibu sudah sampai di tahap ini, mohon bisa raise hand supaya kami bisa mengetahui ya progres Bapak Ibu sampai di tahap yang mana. Terima kasih Bu Ina sudah raise hand. Untuk Pak Moderator, Pak Irwan, bagaimana Bapak? Ada kendala? Bu Dwi Kartika barangkali sudah berhasil atau belum Ibu sampai di tahap ini? Pak Reno, Ya, boleh izin siap. bertanya? Oke, Ini Ibu. tampilan saya ketika saya sudah berhasil masuk itu memang berbeda ya tadi dengan yang Mac ya. Iya, iya. Oke. Oh, Kemungkinan memang pantesan tadi demikian, Ibu. Iya. yang dashboard yang sebelah kiri itu yang biru. Kalau Pak Rino kan ada data, coding, case, notes, itu ya. Kalau di saya Iya. nggak ada. Oh, iya Ibu. Oke, nanti coba kita lihat. Kalau Ibu berkenan, mungkin bisa screen capture Ibu, lalu dikirimkan di kolom chat supaya kami bisa melihat perbedaannya Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah membantu. Ini kami sambil membuka ya Bapak Ibu. Kami akan sambil buka untuk NVivo-nya. Jadi untuk meluncurkan NVivo, nanti Bapak Ibu bisa ya mengakses. Kalau di Mac akan menggunakan app drawer seperti ini. Kita cari NVivo 14. Kami pilih ya, dan ini sedang proses untuk berjalan ini Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Kemudian tampilan yang pertama, ini saya tutup saja supaya tidak membingungkan ya Bapak Ibu ya. Kita tutup. Saya minimize saja.
Oke, ini saya minimize juga. Ini juga kami minimize. Ya. Nah, ini seperti ini. Kami akan tunjukkan untuk NVivo-nya nih, Bapak Ibu. Jadi ketika kita pertama kali ya meluncurkan NVivo, maka kita akan disuguhi dengan tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada mungkin di Windows agak berbeda, tetapi pada dasarnya sama isinya gitu. Jadi welcome to NVivo 14. Ini untuk seri. Terutama dalam bidang manajemen pemasaran yang berkaitan. Ya, jadi ini untuk release versionnya ya 14.23.4. Lalu ada semacam shortcut begitu kalau Bapak Ibu ingin mempelajari fitur NVivo-nya ya, learn about using NVivo. Lalu akses support resources, misalnya Bapak Ibu ingin mengakses ke forum pengguna NVivo ya, ada di sini. Lalu ada satu kotak kecil ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita centang dan bisa kita uncheck seperti ini, tergantung Bapak Ibu ingin dialog ini ditampilkan atau tidak setiap kali meluncurkan NVivo. Nah, karena kami selalu pengen dimunculkan, maka ini kita centang ya. Show this window when NVivo launch gitu ya. Ketika diluncurkan, saya ingin jendela ini selalu ada begitu. Nah, kemudian ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 area yang ada di sebelah kanan. Jadi yang paling atas ini adalah untuk mengakses project baru. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menganalisis data kualitatif atau ada proyek baru yang Bapak Ibu ingin analisis gitu ya, bisa kita mulai dari create new project begitu. Kemudian ini ada sampel ya, sampel project gitu. Jadi untuk sebagai contoh proyek jasa saja gitu ya, untuk Bapak Ibu mengetahui NVivo ini fiturnya apa saja. Nah, itu nanti bisa kita coba ambil atau luncurkan salah satu proyek yang menjadi contoh untuk kita belajar di sini. Kemudian ada more sample project. Jadi bisa kita klik, nanti kita akan dibawa ke websitenya NVivo ya, beberapa contoh proyek-proyek yang bisa kita pelajari. Kemudian ada recent project. Jadi proyek yang baru-baru ini kita kerjakan. Ya, ini misalnya di sini ada 2 proyek ya, proyek NVivo, ini ada yang 1 dan ini yang kedua gitu. Nah, pada tahap berikutnya Bapak Ibu, kami akan memandu Bapak Ibu dengan navigasi yang ada di NVivo terlebih dahulu ya. Jadi kami akan lanjutkan dengan di NVivo itu tampilannya seperti apa, lalu ada apa saja di situ, toolnya apa saja. Nah, ini nanti akan kami tampilkan dengan bantuan kami akan membuka salah satu project sampel atau contoh proyek yang sudah disediakan oleh NVivo. Nah, sebagai contoh supaya Bapak Ibu juga bisa merasakan ya pengalaman yang sama, saran kami Bapak Ibu silahkan klik sampel project terlebih dahulu ya. Di sini kita buat sampel project, lalu kita akan diminta untuk menyimpan ini Bapak Ibu, akan diminta untuk menyimpan proyeknya ya. Jadi di sini kita klik sampel project, kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menyimpan ya, proyeknya diberi nama apa gitu ya. Misalnya di sini demo gitu ya, misalnya ya, demo NVivo misalnya. Mohon izin Ibu, Bapak, tiba-tiba tadi ada notifikasi sinyal kami tidak stabil gitu. Semoga tetap aman. Nah, kita beri nama saja misalnya demo NVivo ya, Bapak Ibu ya. Saya seperti ini. Kita klik save. Nah, lalu akan mulai untuk proses opening NVivo project-nya Bapak Ibu. Nah, ini ya sudah muncul seperti ini. Semoga sampai di tahap ini Bapak Ibu lancar ya, tidak ada kendala. Kemudian ini adalah halaman selamat datang yang tadi kami sudah sempat sebutkan Bapak Ibu. Jadi di sini welcome to NVivo, the number one software for qualitative data analysis.
fiturnya ada import, organize, explore, centralize, kemudian kita bisa start tour-nya ya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin ditampilkan halaman ini terus, maka bisa kita centang do not show tour again, atau kalau Bapak Ibu ingin selalu belajar, kita aktifkan gitu ya. Jadi kita kosongi saja supaya ini tampil secara terus-menerus. Kita klik start tour. Kemudian nanti ada beberapa bagian yang mungkin menjadi dasar dari isinya NVivo ya Bapak Ibu ya. Jadi yang paling kiri ini nanti ada data, ada coding dan lain sebagainya. Ini tulisannya the files appear in the files folder. Jadi data yang kita kumpulkan nanti akan diletakkan di sisi sebelah kiri. Nah, files ini nanti Bapak Ibu bisa klasifikasikan berdasarkan jenis-jenis datanya. Misalnya data gambar gitu ya, Bapak Ibu jadikan satu folder. Kemudian data video jadi satu folder. Data transkrip wawancara jadi satu folder. Data rekaman jadi satu folder, referensi jadi satu folder gitu. Jadi sudah akan diletakkan pada bagian data. Nah, supaya data ini bisa masuk ya ke folder sebelah kiri, Bapak Ibu perlu untuk mengimpor data ke NVivo. Nah, impornya itu ada di bagian atas. Nanti nih ya. Di sisi atas di sini akan ada tulisan import. Nah, Bapak Ibu bisa memulai memasukkan data ke aplikasi NVivo lewat import di sini. Kemudian di area tengah ini ya, akan kita jumpai area untuk menampilkan detail dari masing-masing data. Nah, data wawancara nanti di sini akan muncul transkripsinya, data video nanti bisa diputar videonya di sini. Data suara bisa diputar suaranya di sini gitu ya. Gambar juga bisa kita akses gambarnya di sini gitu. Jadi bagian yang di sebelah kanan, area yang memakan jatah banyak ini, nanti isinya adalah detail view dari data yang kita sudah kumpulkan Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke berikutnya ya. Jadi untuk impor kurang lebih seperti itu. Kemudian tahap organize ini ada di istilahnya tahap coding Bapak Ibu gitu ya. Nah, coding ini mungkin terdengar jelimet rumit gitu ya, tetapi proses coding atau coding data itu sebetulnya adalah proses mencatat temuan-temuan yang penting dari data yang sudah kita impor gitu. Jadi misalnya di wawancara itu ada pernyataan-pernyataan yang kita anggap itu penting, yang ini menjadi relevan dengan satu variabel yang kita teliti misalnya. Nah, itu bisa kita coding, kita catat supaya bisa kita tampilkan secara terus-menerus. Nah, mungkin ini ibaratnya seperti kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley ya, reference manager, kemudian ada fitur notebook Mendeley, itu kan ada fitur untuk annotation gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi untuk menganotasi, mencatat tetapi dengan satu kode tertentu gitu. Ini namanya coding. Nah, itu nanti bisa kita akses di bagian create ya, Bapak Ibu. Jadi for example, create codes on the create tab. Jadi kode itu bisa kita buat di bagian tabnya, ada namanya tab create. Nah, kemudian kode-kode yang kita sudah buat itu nanti akan tercatat di sisi sebelah kiri, tepatnya ada di bagian bawah dari data. Jadi persis di bawahnya data itu ada bagian coding gitu ya. Nanti semua kode yang kita buat akan bisa kita akses di sisi sebelah situ. Kemudian kita lanjut lagi, poin kedua dari proses pengorganisasi data kualitatif adalah ada semacam cases atau kasus-kasus gitu ya. Nah, kasus-kasus ini bisa orang gitu ya, atau tempat atau organisasi yang menjadi objek penelitian kita. Jadi seperti kode juga kita bisa membuat kasus ini di bagian create sama ya, dan nanti akan tersimpan juga di sisi
sidebar sebelah kiri. Nah, jadi di bagian coding itu akan ada cases, dan cases itu nanti akan menyimpan informasi, misalnya orang ya, misalnya orang yang kita wawancara siapa gitu ya, misalnya kepala sekolah misalnya, atau informasi gendernya, profesinya dan lain sebagainya, itu nanti akan kita simpan di bagian cases begitu. Kemudian berikutnya di bagian organize itu juga ada satu lagi Bapak Ibu ya. Maaf, ada dua lagi ya. Jadi ada notes atau catatan. Jadi selain mengorganisir data, kita bisa buat kode, kita bisa tambahkan kasus. Bapak Ibu nanti juga bisa menambahkan memo atau catatan dan juga annotation. Annotation itu semacam penanda gitu ya, penanda dari item-item yang kita anggap itu penting. Nah, annotation juga ada di bagian tabnya adalah create. Nah, kemudian berikutnya, fitur berikutnya adalah explore Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ada import, organize, lalu explore. Nah, fitur explore yang pertama adalah queries. Nah, kita bisa menanyakan complex question lalu menemukan maknanya di dalam data yang kita sudah kumpulkan. Nah, untuk membuat query ini Bapak Ibu bisa kita lakukan di tabnya adalah bagian explore gitu ya. Jadi nanti bisa muncul di sini. Ini kita nanti sudah masuk ke tahap analisis data ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini di bagian explore ini kita sudah masuk ke tahap analisisnya. You can save a query criteria to run at different times as your project develops and slice of time query result. Nanti akan muncul di sebelah kiri. Seperti ini. Kemudian explore yang berikutnya adalah visualisasi. Jadi kalau kita lihat di fitur yang 4 tadi ya, import itu adalah import data, kemudian organize itu terdiri atas 4 gitu ya, nanti ada coding, cases, notes, lalu satu lagi set ya. Lalu explore ini ada query dan ada visualisasi Bapak Ibu. Misalnya kita ingin membuat chart gitu ya, mind map, hierarki, diagram dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa buat di bagian explore untuk visualisasi ini. Kemudian ini bisa di tersentral gitu ya. Jadi ibaratnya kita bisa mencicipi atau menggunakan beberapa fitur NVivo yang lain seperti NVivo Collaboration Cloud atau NVivo Transcription atau NVivo Integration. Nah, ini istilahnya tersentralisasi begitu atau terorganisir dengan baik. Nah, itu kurang lebih untuk beberapa fiturnya Bapak Ibu, dan sekarang kita masuk ke tampilan NVivo-nya. Nah, ini mungkin sudah mulai ada sedikit perbedaan nggih, Bapak Ibu nggih. Ini mohon izin untuk foto yang dikirimkan Bu Ina ini masih muter-muter dari tadi ya. Kalau tidak muncul-muncul ini. Untuk Windows semoga tampilannya tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu ya. Ini kami izin untuk ulangi kembali. Jadi di sisi sebelah kiri ini ada kategorisasi fiturnya NVivo tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi fitur import, fitur organize, fitur explore ya di sini, ini fitur utamanya. Kemudian di explore ini nanti ada query dan ada visualisasi. Kemudian di organize ini ada coding, cases, notes, set. Kemudian import ini data kita masukkan seperti ini. Jadi kalau kita coba untuk petakan ya Bapak Ibu ya, sedikit kami ajak Bapak Ibu untuk kita petakan terlebih dahulu. Coba kami buat seperti ini. Ini ya, jadi untuk fitur NVivo 14 ini Bapak Ibu, fitur NVivo 14 ini bisa kita breakdown menjadi yang pertama tadi ya, import. Jadi import data kualitatif gitu ya, import data kualitatif. Nah, data kualitatif ini bisa macam-macam Bapak Ibu ya, misalnya teks gitu ya,
kemudian wawancara misalnya, lalu ada gambar misalnya, lalu video dan lain sebagainya gitu ya, termasuk PDF misalnya gitu. Ini bisa kita anggap sebagai data kualitatif, misalnya juga literatur. Nah, literatur gitu ya. Jadi ada teks, ada wawancara, gambar, PDF, literatur dan sebagainya. Ini bisa kita impor ke NVivo di sini. Nah, setelah kita impor, kemudian kita bisa organize. Nah, untuk di organize ini ada beberapa fitur ya, Bapak Ibu ya, yang ada di NVivo. Jadi yang pertama adalah coding, lalu yang kedua adalah cases, gitu ya. Kita buat kasus spesifik, misalnya nanti akan dibedakan berdasarkan orang dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ada lagi fitur catatan, notes ya di sini atau note. Kemudian ada tambahan satu lagi adalah set. Tapi sebenarnya yang pokok adalah ini ya, coding, cases, notes, lalu set. Lalu yang berikutnya adalah fitur untuk explore. Nah, untuk explore ini terdiri atas dua fitur utama ya, Bapak Ibu ya. Jadi query, kemudian satu lagi adalah visualize. Jadi keliru ya Pak Pri ya, divisualisasikan gitu. Jadi ini adalah gambaran untuk fitur NVivo ya Bapak Ibu ya. Jadi kita impor, kita organize, kita explore. Impor data kualitatif, organize ini bisa coding, cases, notes dan sebagainya. Kemudian untuk explore-nya adalah dua fitur query dan visualisasi. Nah, ini beberapa hal yang bisa kami rangkum dari fitur NVivo. Kemudian kita kembali ke tampilan NVivo ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tadi ya kami sudah menyampaikan, jadi fitur import ada di atas, organize ada di tengah, kemudian explore ada di sisi paling bawah. Dan ini saya kira penempatan yang bagus sekali Bapak Ibu karena ibaratnya mengurutkan cara kerja kita. Pertama kita impor data, jadi nanti ada letaknya di paling atas. Setelah data kita impor, kita coding dan lain sebagainya, itu nanti areanya di bagian tengah. Lalu setelah selesai kita analisis, kita visualisasikan dan lain sebagainya, nanti akan masuknya di bagian bawah gitu. Kemudian area atas ini juga sudah disesuaikan urutannya berdasarkan ini Bapak Ibu. Ini ya. Jadi home ini adalah untuk secara garis besar ya. Kemudian untuk fitur import data dia letakkan di sisi yang paling ujung kiri. Nah, ini ya, import data bisa mulai dari project, misalnya Bapak Ibu dapat project NVivo dari teman kita gitu ya. Kemudian kita sudah misalnya satu tim peneliti begitu, kemudian teman kita sudah sempat menganalisis menggunakan NVivo beliau ya. Lalu kita ingin melanjutkan atau kita ingin berkolaborasi misalnya, lalu kita ambil project yang sudah dibuat oleh rekan kita masukkan ke NVivo kita. Nah, itu nanti masuknya lewat ini. Kemudian ada Encapture ya. Lalu ada file. Kalau Bapak Ibu ingin memasukkan dokumen, misalnya PDF, gambar, audio, video, nah itu nanti masuknya lewat sini. Bisa juga misalnya dari dataset. Nah, ini dataset ini macam-macam ya Bapak Ibu ya. Misalnya dari si ASVI gitu ya. Ini nanti masuknya di sini. Kemudian kita bisa dari classification sheet, dari Citavi, ini yang layanan yang sama dengan penyedia NVivo ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan dari Mendeley, dari EndNote, dari Zotero, atau RefWorks, nah nanti akan masuknya ke bagian sini. Nah, ini di bibliografi. Kita ingin masukkan catatan ya, memo atau dari Microsoft OneNote gitu ya. Ini juga bisa kita masukkan di sini. Atau kita masukkan codebook ya, jadi buku kode. Jadi semacam buku yang kumpulannya adalah coding-coding gitu ya. Nanti masuknya di sebelah sini. Ini impor. Jadi home dan edit ini kita gunakan untuk formatting secara umum gitu ya. Di sini ada clipboard gitu ya. Nanti akan di sini. Sementara edit ini untuk formatting ini teksnya di bold dan lain sebagainya.
impor ini di tahap import di sini. Kemudian untuk organize akan menggunakan fitur create. Nah, di sini ya. Jadi mulai membuat memo, membuat kode, kemudian membuat kasus classification, file classification, static set itu nanti akan munculnya di sini. Jadi area organize ini Bapak Ibu dia juga akan berafiliasi dengan create di sini. Jadi juga sudah diurutkan gitu ya. Import di sini, berikutnya adalah create, lalu di paling bawah adalah eksplorasi atau explore. Nah, itu nanti juga ada di tab yang di sebelah kanannya. Jadi sudah diurutkan gitu. Impor untuk kebutuhan fitur impor, create untuk kebutuhan fitur organize, explore untuk kebutuhan fitur explore. Nah, kemudian share ya. Misalnya kita ingin mengekspor project, kita ingin mengcopy project, kita ingin ekspor dalam bentuk yang lain. Itu nanti ada di sebelah sini. Nah, ini untuk modul ya, untuk kita upload ke collaboration NVivo Collaboration Cloud yang tadi kalau kita mau menggunakan juga perlu registrasi Bapak Ibu ya untuk kita berlangganan begitu. Nah, ini masuknya di sebelah sini. Nah, ini sedikit untuk penjelasan navigasi di NVivo ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, ada fitur utamanya, ada import, organize, kemudian explore gitu ya, 3 fitur utama yang masing-masing didukung dengan tab yang sudah juga diurutkan oleh NVivo. Ini saya kira satu penempatan yang bagus ya. Di sini diurutkan dari atas ke bawah, di sini diurutkan dari kiri ke kanan. Sudah oke banget lah pokoknya gitu ya, fiturnya bersamaan. Nah, kemudian tadi kita menyampaikan ya bahwa satu langkah pertama untuk kita bisa mulai menggunakan NVivo adalah kita perlu, langkah pertamanya adalah kita mengimport data atau memasukkan data kualitatif ke dalam aplikasi NVivo. Nah, data yang bisa kita masukkan ini berbagai macam ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah sampaikan di sini. Bisa dalam bentuk file PDF, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk rekaman gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita impor ke dalam aplikasi NVivo. Nah, untuk mengimpor data kualitatif tadi, Bapak Ibu bisa mulai dari memilih tab import ya. Di sini Bapak Ibu pilih tab import, kemudian Bapak Ibu pilih file ya. Misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan file wawancara, nah itu bisa kita pilih dokumen ya. Bapak Ibu ingin memasukkan file PDF, misalnya peraturan perundang-undangan gitu ya, atau Bapak Ibu ingin memasukkan proposalnya misalnya, nah itu bisa kita letakkan di sini. Foto wawancara kita letakkan di sini. Rekaman wawancara ya, video wawancara kita bisa import di bagian sini. Nah, nanti file yang kita impor ke NVivo itu akan bisa kita akses pada bagian data di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya, masuk di bagian data, ini bisa kita sederhanakan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa melihat. Nah, jadi sebetulnya fungsi dasarnya ini ya, import, organize, explore. Nah, data kualitatif yang kita impor itu nanti bisa kita organisasi menjadi lebih rapi. Ya, jadi filenya, nah ini nanti akan kita bisa jabarkan. Jadi kalau ada tanda panah seperti ini artinya dia bisa dimunculkan visualisasi breakdown-nya ya Bapak Ibu. Bisa kita breakdown seperti ini dan ini bisa kita lihat istilahnya kategorisasi dari jenis datanya atau jenis yang kita masukkan ke NVivo. Jadi di sampel project ini sudah diklasifikasikan ya. Ada data interview, ada data literatur, ada data news artikel atau artikel berita gitu ya. Kemudian ada data survei, sosial media ada dari LinkedIn ya, seperti ini. Maksud kami online resources ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada area and township, ini misalnya
apa semacam petanya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini. Jadi ini bisa kita klasifikasikan Bapak Ibu. Data penelitian yang sudah kita masukkan ke Edvivo bisa kita klasifikasikan misalnya berdasarkan jenisnya. Oh, ini data interview, oh ini data literatur, oh ini berita, artikel berita, ini sosial media, ini survei begitu ya. Seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat juga ini klasifikasinya seperti ini Bapak Ibu. Ini ya, file classification-nya di sebelah sini. Kemudian ada juga eksternal. Nah, ini sumber eksternal. Misalnya dari literatur-literatur yang kita kumpulkan dari Mendeley misalnya gitu. Nanti masuknya di sumber eksternal. Nah, di bagian sini ya. Di bagian ini Bapak Ibu ya, sama seperti halnya ketika Bapak Ibu membuat folder ya di File Explorer. Ini sebetulnya bisa juga kita kustomisasi. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat folder baru gitu ya. Kita buat folder di dalam folder ini bisa. Nah, ini misalnya data kita buat, ini kan ada interview, ini ada literatur, berita ya, sosial media, survei dan lain sebagainya. Misalnya Bapak Ibu di sini akan tambahkan jenis data yang lain. Nah, ini bisa kita klik kanan lalu kita pilih new folder gitu ya. Kita klik di sini, nanti akan muncul folder untitled lalu kita bisa beri nama. Nah, misalnya Bapak Ibu tambahkan ada data lain ya yang belum masuk di bagian sini, bisa kita tambahkan folder baru. Termasuk Bapak Ibu misalnya ingin membuat folder di dalam folder bisa juga ini ya. Jadi literatur, data literatur di dalamnya ada, kita bagi lagi misalnya. Ini buku, kemudian buku sendiri, majalah sendiri misalnya gitu ya. Ini bisa kita buat foldernya. Kemudian news artikel ya. Misalnya artikel kita ingin bedakan ya. Misalnya di sini dari online ya misalnya ya. Yang dari sumber online kita buat seperti ini. Ini kita klik dan kemudian ada lagi satu artikel misalnya yang surat kabar cetak. Nah, misalnya. Nah, ini bisa kita pisahkan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa membuat folder di dalam folder gitu. Nah, untuk memindahkan file atau ibaratnya data ya, mungkin kita sebut ini data begitu. Bapak Ibu bisa di drag and drop Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ini kita klik seperti ini, kemudian kita pindahkan ke online misalnya. Nah, nanti akan kita masuk ke online ya. Kita pindahkan seperti ini, kita balik lagi ke news artikel. Nah, nanti akan news artikel gitu. Jadi bisa kita pindahkan datanya, kita drag and drop seperti ini, kita ke cetak ini online ya. Nah, seperti ini. Termasuk ketika misalnya Bapak Ibu misplace gitu ya. Jadi, oh ini harusnya bukan di sini, harusnya ada di situ. Nah, itu insya Allah bisa dengan mudah Bapak Ibu klik ini ya, drag and drop seperti ini tadi. Nah, ini bisa kita ini ya, cetak, kemudian bisa kita tambahkan ya, bisa drag and drop seperti ini. Nah, close. Ini videonya coba kita scroll ke, semoga ini kelihatan ya Bapak Ibu ya, karena kami khawatir berbeda tampilan jadi agak susah gitu ya. Nah, oke, ini untuk organisasi data di sini Bapak Ibu kita bisa membuat folder, kita bisa mengimpor berbagai macam data. Ini data interview misalnya. Ini yang ini kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ketika kita akses contoh proyek ya, ini ada data interview Barbara, Betty, Charles, Dorothy, Helen dan lain sebagainya. Ini adalah nama-nama dari orang yang diwawancara gitu. Jadi nama ininya ya, nama mungkin respondennya lah istilahnya seperti itu. Ini kalau kita klik Bapak Ibu, ya, nanti akan tampil di sebelah kanannya ini detail dari filenya gitu. Jadi interview with Barbara di tanggal 19 Februari tahun 2009 di rumahnya
Begitu, kemudian pertanyaan nomor 1, connection to Down East. Eh, Henry ini kayaknya penelitinya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Barbara ini yang menjawab. Jadi ini pertanyaan, ini jawabannya. Ini pertanyaan, ini jawabannya, begitu. Gitu. Jadi ini kan seperti apa? Transkrip dari wawancara ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada ini sudah dalam bentuk transkrip Bapak Ibu ya. Jadi sudah dalam bentuk teks. Ini bisa kita lihat detailnya di sisi sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu merasa tampilan ini terlalu lebar dan menutupi area ini Bapak Ibu bisa scroll ya di sisi ini bisa kita scroll seperti ini. Kemudian kalau kami tidak keliru harusnya ini bisa di resize ya. Tapi kok tidak mau ini ya. Seperti ini. Oh ya ini, nah ini bisa di resize begini. Nah ini bisa di resize seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ya sehingga bisa lebih kelihatan. Nah Bapak Ibu, setiap kali kita membuka satu file ya, misalnya ini wawancaranya Barbara gitu ya. Nanti di sisi sebelah sini akan muncul tab Barbara. Nah, ini ya. Kalau misalnya kita buka wawancara lain, misalnya William misalnya, kita klik 2 kali ya, misalnya. Nanti tab Barbaranya ada di sisi sebelah sini, tab Williamnya di sini. Jadi dia tidak menutup wawancaranya Barbara gitu ya, tetapi membuatkan tab baru William di sebelah sini. Begitu juga kalaupun misalnya Bapak Ibu klik misalnya ini wawancara dengan Betty and Paul, ini dalam bentuk video, ini kita klik 2 kali. Ya, semoga bisa dibuka videonya. Nah, ini nanti akan muncul video wawancaranya dengan Betty and Paul ya Bapak Ibu. Jadi videonya bisa kita lihat ya di sisi ini. Coba saya akan putar ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak terlalu keras suaranya. Coba kita ya Kak. Lama ya Bapak Ibu ya untuk proses loadingnya. Kedengaran tidak nih Bapak Ibu? Oke, bentar ini kayak kami agak berat kayaknya ya koneksinya ya. Tetapi Bapak Ibu saya yakin menangkap ya poin yang kami maksudkan. Jadi data berupa video wawancara itu bisa kita buka di NVivo dan nanti akan tersedia tampilan videonya di area sini. Kemudian transkrip bukan transkrip ya, tetapi visualisasi dari suaranya kelihatan di sini. Lalu transkrip wawancaranya di sebelah bawah. Nah, ini ya. Ini transkrip wawancaranya di sebelah bawah. Nah, pertanyaannya apakah Pak Reno kalau misalnya saya wawancara ke narasumber, kemudian saya masukkan ke NVivo, apakah langsung otomatis akan muncul transkripnya? Nah, tentu jawabannya tidak ya gitu ya, kecuali Bapak Ibu berlangganan fitur NVivo transcription tadi gitu. Jadi transkrip yang ada di sini, kalau Bapak Ibu tidak menggunakan fitur transcription tadi, maka perlu kita transkrip sendiri gitu ya. Kita perlu terjemahkan dari visualisasi di video tadi, kemudian kita buat teksnya begitu dalam bentuk transkripsi seperti ini gitu. Begitupun juga dengan data misalnya berupa voice recording ya Bapak Ibu ya. Nah, berupa voice recording pun supaya bisa menjadi data suara data tulisan maksud kami itu juga perlu mengalami atau melalui proses transkripsi sehingga bisa muncul tulisan seperti ini ya yang nanti baru bisa kita beri kode, baru bisa kita highlight, baru bisa kita visualisasikan begitu ya. Jadi baik data video maupun data audio ya, wawancara, video wawancara itu bisa kita masukkan ke NVivo gitu ya, tetapi perlu untuk ditranskripsi supaya kelihatan teksnya seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, mohon izin ini rupanya keberatan ya. NVivo-nya dia
kualitatif yang kita sudah kumpulkan. Nanti setiap kali kita membuka datanya, Bapak Ibu akan dibukakan dalam bentuk tab seperti ini yang memudahkan kita untuk berpindah-pindah gitu ya. Dan ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu ketika kalau kita ya penelitian kualitatif kemudian datanya itu ya ada literatur, ya ada wawancara, ya ada survei gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan NVivo mungkin agak kesulitan gitu untuk menganalisis datanya secara satu waktu gitu. Biasanya mungkin kita transkrip wawancara dulu, lalu kita tandai gitu ya, kita catat, oh ini di menit sekian, detik sekian, dia ngomong ini, oke kita catat dulu. Di video ini dia detik sekian, itu kita catat dulu. Kemudian kita nyari sumbernya, referensinya gitu. Jadi prosesnya akan berjalan apa ya, seperti parsial gitu ya. Kita buka filenya, kita tandai, kemudian kita pindah ke file yang lain. Nah, salah satu keuntungan kalau Bapak Ibu menggunakan NVivo adalah nanti Bapak Ibu bisa berpindah-pindah atau bisa melakukan analisis data itu secara bersamaan Bapak Ibu nggih. Jadi secara bersamaan ini mohon Bapak Ibu NVivo-nya nampaknya keberatan nggih. Kami izin untuk force quit sebentar. Oke, saya force quit dan saya jalankan ulang ya Bapak Ibu ya. Nah, itu akan sangat membantu manakala Bapak Ibu datanya bermacam-macam gitu ya. Diletakkan di satu tempat oleh NVivo. Jadi semuanya bisa kita tandai bareng, semuanya bisa kita baca bareng-bareng gitu ya. Wawancara maupun literatur maupun dokumen maupun survei itu bisa kita tandai bareng, kemudian kita buat coding. Oh, yang di sini wawancaranya misalnya nanti akan bisa kita kode, bisa kita akses semuanya di bagian NVivo-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita buat ini tadi ya demo NVivo-nya, coba kita buka private ya. Coba kita buka kembali untuk NVivo-nya. Alhamdulillah sudah pulih Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini ya. Datanya bisa kita klasifikasi seperti ini. Kita tadi bisa membuka data yang kita sudah import ke dalam NVivo ya. Nah, ini seperti ini. Ini data gambar misalnya. Kemudian ada deskripsinya ya. Di sebelah sini ini ada deskripsinya. Nah, ini misalnya ada deskripsi dari gambarnya. Kemudian data interview. Tadi kita sudah sampaikan ya Bapak Ibu ya. Ada bentuk transkripsi seperti ini. Nah, kemudian untuk eksternal, sumber eksternal nih kalau kita lihat juga bisa kita akses ya detailnya ya Bapak Ibu ya. Ini survei responsesnya. Bisa kita akses juga di sisi sebelah sini. Nah, ini kalau kita ingin tutup, bisa kita tutup begini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tutup. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian satu hal yang mungkin juga perlu kami sampaikan sebelum ini ternyata sudah jam 11 ya. Jadi ada beberapa kolom Bapak Ibu ya. Di sini ada nama, kemudian ada kode, references, dibuat tanggal berapa, dibuat oleh siapa, dimodified kapan ya. Dimodified oleh siapa, lalu kita berikan warna misalnya. Nah, ini nama datanya. Ini ya, about NVivo ini misalnya kalau kita lihat misalnya data interview ini bisa kita klik kanan juga, nanti Bapak Ibu bisa open, bisa copy, bisa delete gitu ya. Seperti ini, bisa divisualisasikan. Nah, ini seperti ini. Ini seperti ini. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini ada kode. Nah, kode ini adalah catatan dari hal-hal yang kita temukan di data ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita jumpai di sisi sebelah sini. Kemudian references ini nanti kaitannya dengan eksternal ini juga ya. Jadi akan kelihatan nanti referensinya. Kemudian dibuatnya di tanggal berapa ya. Kemudian dibuat oleh siapa dan seterusnya. Ini bisa kita
urutkan berdasarkan warnanya juga. Nah, ini seperti ini berdasarkan warnanya. Bisa kita urutkan juga berdasarkan jumlah code-nya. Jadi yang paling banyak. Artinya kalau seperti ini berarti wawancara dengan Barbara ini menjadi satu sumber yang paling banyak relevansinya dengan dalam tanda kutip variabel yang kita tentukan Bapak Ibu. Karena Barbara ini memenuhi 42 atau dicatat ada 42 poin penting dari wawancara dengan Barbara. Maria and Daniel ini ada 37 poin pentingnya. William ada 37, yang paling sedikit adalah wawancaranya dengan Helen. Artinya dari data yang sudah terkumpul ini ya, data interview ini berarti data dari Helen ini yang paling sedikit berkontribusi pada penelitian kita gitu ya, pada penyimpulannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu untuk data ya. Nah, kemudian satu hal ini sebelum kita mungkin kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Erwan, kami akan pandu Bapak Ibu untuk misalnya Bapak Ibu ingin membuat satu proyek penelitian gitu ya. Katakanlah misalnya ada satu demo penelitian. Kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan atau mengimpor data wawancara misalnya. Nah, itu nanti caranya seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa kita simulasikan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi yang import data ini bisa kita praktekkan ya sekaligus begitu. Kemudian nanti organisasinya bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, katakanlah misalnya ya di demo NVivo ini kita buat di bagian file interview ini kami atau kita ingin menambahkan satu data wawancara misalnya. Ada satu responden baru yang baru kita wawancara dan kita ingin menambahkan datanya di sini. Nah, caranya seperti apa? Nah, Bapak Ibu ya, untuk mengimpor data, Bapak Ibu silahkan arahkan ke impor ya. Arahkan ke impor, lalu kita pilih data yang akan kita impor itu data tipe apa. Nah, kita bisa buat di sini file ya. Lalu kita, karena datanya berupa transkrip wawancara, maka saya pilih dokumen misalnya. Oke, kemudian saya sudah siapkan ini ya. Ada beberapa arsip wawancara kami ya di penelitian yang pernah kami lakukan. Contohnya misalnya saya akan menginput notulensi ini ya dengan ya misalnya yang ini coba kami impor. Ini kita klik seperti ini. Nanti akan muncul import operation in progress Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita mengimpor data itu akan melalui proses seperti ini gitu ya. Nah, nanti ketika file ini sudah melalui proses impor ya, sebelum dimasukkan ke data, ada satu langkah terakhir yaitu kita perlu memberi nama Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita berikan nama dulu ya. Di bagian sini kita tambahkan nama misalnya di sini FGD ya. FGD dengan guru SD Islam Al-Azhar 31 misalnya. Nah, kita buat seperti ini. Lalu kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di area ini kan ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru. Nah, ini bisa kita tambahkan juga warnanya. Nah, misalnya kita tambahkan warna merah. Nah, warna merah itu artinya apa, warna hijau artinya apa, tentu itu tergantung kita gitu ya. Kita bisa memaknai itu sendiri gitu. Misalnya yang warna merah ini kita anggaplah misalnya wawancara yang dilakukan di bulan Juli misalnya. Nah, ini berarti warna merah. Yang warna hijau itu warna untuk wawancara bulan Juni. Nah, itu bisa modelnya seperti itu. Nah, ini kita berikan warna misalnya biru ya, seperti ini. Kemudian untuk classification-nya kita no value dulu saja. Kemudian modification history-nya ini ada inisialnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah kita klik done.
Nah, nanti akan masuk di area sini dan kan bisa kita buka seperti ini gitu ya. Jadi proses untuk memasukkan data itu Bapak Ibu bisa dengan mudah seperti itu gitu ya. Jadi kita klik file, kemudian kita pilih data apa yang kita masukkan, apakah dokumen atau PDF atau gambar atau audio atau video. Silahkan klik sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kita ambil misalnya data dari SD Lukman Al-Hakim misalnya. Nah, ini kita impor. Oke, semoga tidak lama ya. Alhamdulillah. Kemudian kita buat di sini FGD dengan guru SD Islam SDIT Lukman Al-Hakim ya. Seperti ini kita berikan nama, kita berikan warna sama dengan yang Al-Azhar tadi. Kita klik dan nah nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau kita tutup, nih ya, kembali ke tampilan yang tadi, ini akan ada warna biru seperti ini. Nah, monggo dengan cara seperti ini, nanti kalau Bapak Ibu sudah berhasil ya, install NVivo, kemudian login ke NVivo-nya, Bapak Ibu bisa mulai untuk memetakan gitu ya. Jadi membuat satu bisa riset yang sebenarnya atau bisa juga kita etok-etok bikin riset kualitatif gitu ya. Contoh misalnya di sini kami membuat rancangan riset ya. Contohnya di sini kita buat misalnya riset nanti adalah tentang strategi ini judul riset ya misalnya strategi implementasi nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar berbasis agama di Yogyakarta. Nah, misalnya seperti ini. Kami akan riset seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita buat detailnya ya, misalnya lokasinya ini nanti di Yogyakarta. Kemudian jenis data, ini ada macam-macam ya. Misalnya di sini ada wawancara. Maaf ini ya, misalnya pengumpulan. Tanya tekniknya bisa wawancara, kemudian bisa FGD ya, lalu survei dan lain sebagainya. Jadi tambah lagi observasi ya, misalnya ya. Observasi. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian lokasi di Yogyakarta, tepatnya nanti di 3 SD, misalnya SD Islam Al-Azhar dan SDIT Man Hakim, sama satu lagi SD Sius misalnya. Biro Brajan. Nah, misalnya ya, lokasinya seperti ini. Nah, nanti akan coba kita simulasikan Bapak Ibu di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu bisa simulasi menggunakan riset Bapak Ibu sendiri atau juga bisa mengikuti simulasi yang kami lakukan. Nah, untuk hari ini barangkali tidak banyak dulu yang kami lakukan karena memang untuk proses download dan juga instalasi tadi cukup memakan waktu begitu ya. Tetapi kami berharap semoga apa yang kami sampaikan terkait dengan import data ini sudah bisa menjadi bekal ya untuk Bapak Ibu mulai mengimpor beberapa data kualitatif yang sudah Bapak Ibu miliki ke dalam aplikasi NVivo-nya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kami akan pandu untuk codingnya, kemudian untuk membuat cases ya, termasuk untuk menganalisisnya seperti apa begitu. Semoga di sisa waktu atau di rentang waktu yang ada ya antara pertemuan pertama dengan pertemuan besok ini Bapak Ibu sudah cukup punya beberapa bekal juga gitu ya untuk penggunaan NVivo terutama impor datanya sehingga nanti kita bisa running lebih cepat begitu. Ini mohon izin waktu sudah lebih dari yang diberikan untuk kami izin untuk mengembalikan sementara ini kepada Pak
Muhammad Irwan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sementara kami tutup terlebih dahulu, Bapak Ibu. Barangkali ada sesi tanya jawab, insya Allah kami siap. Tapi jika memang waktunya sudah cukup, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Moderator, Pak Muhammad Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar Waalaikumsalam biasa. warahmatullahi Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Reno Wikandaru yang telah menyampaikan materinya kepada kita semuanya. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 11.06. Alhamdulillah kita sudah memasuki di penghujung acara. Rekan-rekan, Bapak Ibu dosen, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ada beberapa waktu masih untuk berdiskusi. Saya persilahkan, Bapak Ibu. Saya persilahkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu, atau kalau saat ini belum ada, bisa ditampung untuk ditanyakan pada pertemuan kedua, begitu? Karena udah jam 11 ya Pak Rina ya. Ini luar biasa sekali. Mungkin kita tampung dulu saja untuk saat ini Pak Erwan, kalau misalnya ada, Baik, terima bisa untuk di kasih. pertemuan kedua. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Pak yang telah memberikan materinya kepada kita semuanya. Insya Allah kita akan sambung di acara selanjutnya, di sesi yang kedua. Mudah-mudahan ilmu yang banyak ini yang mengenalkan ilmu baru kepada kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mewakili rekan-rekan LPPM mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami menyajikan secara modris pada minggu ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara modris pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita foto dan dokumentasi terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk open kamera. Monggo Bapak Ibu kita buka kameranya sebentar nggih. Saya ambil gambar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2. Terima kasih Bapak Ibu. Mengingatkan kembali jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu. Barangkali Bapak Ibu belum presensi, silakan bisa di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Erwan, Ibu. Terima Kami kasih. pamit undur diri. Oke, terima Ya. kasih. Ya, monggo Pak, matur nuwun.